Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang terhormat Ibu Mareta selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan karakter dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi program anti perundungan di sekolah dasar. Pertama-tama ada pengertian program anti perundungan. Program anti perundungan adalah serangkaian inisiatif dan strategi yang dirancang untuk mencegah dan mengatasi perilaku perundungan di lingkungan sosial, terutama di sekolah. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu dengan cara meningkatkan kesadaran tentang dampak perundungan, memberikan pelatihan keterampilan sosial, serta membangun kebijakan yang jelas untuk menangani tindakan perundungan. Bapak ulang tahun baru Rina bisa baca Yasin. Komponen utama dari program ini biasanya mencakup pertama ada edukasi, mengedukasi guru, siswa, dan orang tua tentang perundungan dan dampaknya. Kemudian ada pelatihan, memberikan pelatihan tentang keterampilan komunikasi dan empati. Kemudian ada dukungan, menciptakan sistem dukungan bagi korban perundungan, penegakan kebijakan, mengimplementasikan aturan dan konsekuensi yang jelas bagi pelaku perundungan. Di sini saya ada contoh kasus. Di sebuah SD di kota besar, terdapat seorang siswa bernama Rina yang sering menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Mereka sering mengejek penampilannya, memanggilnya dengan sebutan yang menyakitkan dan bahkan mengasingkan dia dari kelompok saat bermain di luar kelas. Rina merasa terisolasi dan cemas untuk datang ke sekolah. Selanjutnya ada latar belakang implementasi program anti perundungan di sekolah dasar. Yang pertama adalah tingginya kasus perundungan. Dalam beberapa tahun terakhir, perundungan di lingkungan sekolah menjadi perhatian serius di Indonesia, termasuk di beberapa kota besar. Banyak siswa mengalami dampak negatif dari perilaku perundungan baik secara emosional maupun akademis. Data menunjukkan bahwa banyak siswa merasa tidak aman dan tidak nyaman saat di sekolah akibat bullying. Selanjutnya ada kesadaran masyarakat yang meningkat. Masyarakat semakin menyadari pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif. Dengan meningkatnya jumlah laporan tentang kasus perundungan, ada kebutuhan mendesak untuk menerapkan program-program yang dapat mengatasi masalah ini secara efektif. Selanjutnya ada dukungan dari stakeholder, di mana pihak sekolah, orang tua, dan organisasi non-pemerintahan mulai berkolaborasi untuk mengembangkan program anti perundungan. Ini mencerminkan pemahaman bahwa perundungan adalah masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensi. Selanjutnya ada peraturan dan kebijakan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia juga mulai mengeluarkan regulasi yang mendorong sekolah untuk mengimplementasikan program-program yang mengatasi perundungan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Selanjutnya ada kondisi sosial yang mempengaruhi. Faktor sosial seperti pergaulan antar siswa, pengaruh media sosial, dan perilaku orang dewasa di sekitar anak juga berkontribusi pada terjadinya perundungan. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk menangani masalah ini. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Di sini saya ada 2 pertanyaan. Pertama ada apa yang dapat kita lakukan bersama-sama sebagai guru di masa depan
untuk memastikan setiap anak merasa aman dan dihargai dan diterima di sekolah kita. Selanjutnya ada yang kedua, ada bagaimana kita bisa saling mendukung untuk mencegah perundungan di sekolah dan membantu teman-teman kita yang mungkin merasa kesulitan atau terasingkan. Gimana menurut kalian? Baik, Mbak Holisatul Aulia, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang apa sih yang dapat kita lakukan bersama-sama sebagai guru di masa depan untuk memastikan setiap anak merasa aman, dihargai, dan diterima di sekolah kita. Nah, sebagai guru di masa depan, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung dengan berbagai cara. Penting untuk membangun budaya sekolah yang menghargai keberagaman, di mana setiap siswa merasa diterima tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang, budaya, atau kemampuan mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan menyusun kebijakan anti perundungan yang tegas, kemudian serta memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan dukungan emosional yang dibutuhkan. Nah, selain itu juga pendidikan berbasis empati juga dapat diterapkan ya, untuk melibatkan siswa, orang tua, dan komunitas sekolah dalam berbagai kegiatan juga dapat memperkuat kerjasama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Nah, dengan komitmen bersama, kita dapat memastikan bahwa sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan setiap siswa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Khalisatul Aulia. Apakah ada yang lainnya yang mau mengeluarkan pendapat? Siswa yang merasa tidak aman atau tidak dihargai cenderung kehilangan motivasi untuk belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Hal ini dapat mempengaruhi keseluruhan suasana kelas dan presentasi sekolah secara umum. Yang keenam, rendahnya kepercayaan diri. Korban perundungan sering merasa tidak berharga, yang dapat menurunkan rasa percaya diri mereka dalam berinteraksi dengan teman sebaya maupun dalam aktivitas akademik. Yang ketujuh, lingkungan sekolah yang tidak aman. Tanpa penanganan yang tepat, perundungan dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman dan tidak nyaman bagi siswa, yang dapat mempengaruhi seluruh budaya sekolah. Yang ke-8, normalisasi pelaku bullying. Jika perundungan tidak ditangani, hal ini dapat menyebabkan normalisasi perilaku tersebut, di mana siswa merasa bahwa perundungan adalah hal yang wajar dan dapat diterima. 9. Peningkatan kasus kekerasan. Ada kemungkinan bahwa perundungan yang tidak ditangani dapat berujung pada bentuk kekerasan yang lebih serius, baik di sekolah maupun luar sekolah.
Solusi yang akan diberikan yang pertama ada implementasi program edukasi anti perundungan. Yang kedua, pelatihan keterampilan sosial. Yang ketiga, membangun sistem pelaporan yang aman. Yang keempat, membentuk tim anti perundungan. Yang kelima, melibatkan orang tua. Yang keenam, kebijakan penegakan yang jelas. Yang ketujuh, kegiatan rekreatif dan tim building. Penutup. Kasus perundungan di sekolah dasar adalah masalah yang serius dan kompleks yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan akademis siswa. Implementasi program anti perundungan menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Melalui edukasi, pelatihan keterampilan sosial, dan keterlibatan semua pihak, mulai dari siswa, guru, orang tua, dan komunitas, kita dapat mengatasi dan mencegah perilaku perundungan. Dari upaya yang dilakukan, diharapkan siswa tidak hanya merasa aman di sekolah, tetapi juga belajar nilai-nilai empati, kerjasama, dan penghormatan terhadap sesama. Dengan menciptakan budaya positif di sekolah, kita dapat mengurangi kasus perundungan dan memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut. Oleh karena itu, komitmen dan kerjasama dari semua pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini, agar sekolah dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan inspiratif bagi semua siswa. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat berharap untuk menciptakan generasi yang lebih baik, lebih menghargai, dan lebih bertanggung jawab satu sama lain. Tambah aku nek menengah ikut muta. Nah kan nguyang-nguyang kan. Berikut adalah referensi yang saya dapat. Turu tambah lu. Baik, presentasi sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Enak. Datang pulang. Itu baik lambe tuh. Abang ya. Oh iya, untuk pertanyaannya boleh tulis di kolom chat ya. Kecut. Yang pertama ada Mbak Khalisatul, silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana cara memastikan keberlanjutan program anti perundungan agar tidak hanya menjadi kebijakan sementara? Terima kasih. Pedes lambeku pedes. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Citra Arum. Perkenalkan, nama saya Citra Arum Puspitasari dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 194. Izin bertanya, apakah saat melakukan aksi perundungan, pelaku tersebut menyadari konsekuensi dari kegiatan mereka tersebut? Terima kasih. Baik, izinkan saya untuk mencari jawaban terlebih dahulu. Bukaan ya Allah, karena
aku kok ijo aja. Pokok aja buka WA, ngono pacarku. Kalau keluaran kabeh. Awas terus. Gak pacaran sih, kini aku main drama anjir. Mending. Iya. Kayak apa ya? Aku tak ya seolah-olah aku ini menjadi pacarnya. Kamu akan padahal tidak ada pacarnya. Kejametanku di saya kan Ziva adalah saksinya. Ibu kalian terlalu follow, kayak bareng-barengnya. Kamu follow second deh. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Aulisatul Aulia. Bagaimana cara memastikan keberlanjutan program anti perundungan agar tidak hanya menjadi kebijakan sementara? Aku pengen kudung sing kayak teplek. Kayak iku lho sing batik-batik ku lho. Untuk memastikan keberlanjutan program anti perundungan agar tidak menjadi kebijakan sementara, ada beberapa langkah penting yang perlu diambil. Yang pertama, integrasi dalam kebijakan dan budaya. Program anti perundungan harus diintegrasikan secara menyeluruh dalam kebijakan sekolah ataupun organisasi. Yang kedua, pelatihan pendidikan berkelanjutan. Memberikan pelatihan rutin untuk seluruh anggota komunitas, mulai dari siswa, guru, staf, hingga orang tua, sangatlah penting. Aku dosen, kamu harus. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang apa itu perundungan, dampak, cara mencegah, serta bagaimana menangani kasus yang terjadi. Yang ketiga, ada penyuluhan dan ketertiban orang tua. Yang keempat, ada pemantauan dan penilaian secara berkala. Yang kelima, ada sanksi yang tegas dan konsisten. Yang keenam, menciptakan ruang lapor yang aman. Membuat saluran atau mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses bagi korban atau saksi perundungan adalah akan meningkatkan keberlanjutan program ini. Yang ketujuh, komitmen jangka panjang dari pihak manajemen. Keberlanjutan program ini juga sangat bergantung pada komitmen dari pihak manajemen atau pimpinan sekolah maupun organisasi. Mereka harus mendukung secara aktif dan memberikan sumber daya yang cukup untuk menjalankan program ini dalam jangka panjang, seperti dukungan anggaran dan waktu yang memadai akan memastikan bahwa program tidak terhenti hanya karena masalah administratif atau anggaran. Apakah sudah menjawab Mbak Aulisatul Aulia? Untuk Shopee. Ini Shopee mungkin. Ketikan aja. Ngene seratan terus ketikan Shopee. Sesingane. Baik, Gur. Baik, sangat menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Warm tone apa sing pink silet tone. Coklat apa pink? Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Citra Puspitasari. Apakah saat pelaku melakukan aksi perundungan, mereka menyadari konsekuensi dari aksi mereka tersebut? Banyak pelaku perundungan tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi dari tindakan mereka. Beberapa mungkin tidak memahami dampak emosional atau psikologis yang ditimbulkan pada korban, atau mereka tidak melihat perundungan sebagai hal yang serius. Faktor seperti kurangnya empati, pengaruh teman sebaya, atau norma sosial yang mendukung perundungan bisa membuat mereka tidak menyadari betapa merugikannya tindakan tersebut. Edukasi dan kesadaran lebih lanjut dapat Edukasi dan kesadaran lebih lanjut tentang dampak perundungan sangatlah penting untuk mengubah perilaku ini. Apakah sudah menjawab Mbak Citra Puspitasari? Sudah, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari saya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik ya, sik ya. Bismillah.